Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan Prabowo dan Macron menghasilkan sejumlah kerjasama bilateral Indonesia-Perancis. Informasi ini dan sejumlah sorotan terhangat kami rangkumkan dalam Kilas Sepekan. Presiden Perancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Macron dikawal pasukan berkuda dari Silang Monas hingga ke gerbang istana. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Perancis di halaman istana. Pertemuan Prabowo dan Macron menghasilkan sejumlah kerjasama bilateral Indonesia-Perancis. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Perancis Emmanuel Macron juga mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Indonesia-Perancis melakukan penandatanganan perjanjian kemitraan strategis di Candi Borobudur. Akses jalan rusak membuat seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten yang hendak melahirkan harus ditandu. Ia harus bertahan hingga menyeberangi sungai. Ibu hamil warga Cikesik harus ditandu sejauh 7 km. Ia harus bertahan selama 2 jam ditandu warga untuk sampai ke tempat penjemputan mobil puskesmas. Hal ini dilakukan lantaran akses jalan yang rusak sehingga tidak dapat dilalui oleh ambulans. Sejumlah kader PDI Perjuangan mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas dugaan fitnah terhadap PDI Perjuangan. Kader PDIP Wiradharma Hareva menyebut Budi Ari telah melakukan fitnah karena menyebut partainya terlibat dalam kasus penjagaan situs judi online di Kominfo. Budi Ari dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, lalu pasal 311 tentang fitnah, dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Polisi tangkap pelaku yang mengganti plat mobil milik Cristiano Tarigan sesaat setelah ia menabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi hingga tewas pada Sabtu dini hari. Visual perbedaan plat milik mobil Cristiano Tarigan ini terlihat dari beberapa video amatir yang terekam warga sesaat setelah peristiwa tabrakan terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, Timnas Indonesia wajib meraih 3 poin lawan Tiongkok. Bagi Erick, kemenangan atas Tiongkok harga mati. Erick menanggapi target 4 poin yang dipasang pelatih Patrick Kluivert dari laga melawan Tiongkok dan Jepang. Erick bilang, Timnas harus fokus pada pertandingan melawan Tiongkok dulu agar peluang lolos Piala Dunia 2026 terbuka. Saat ini skuad Garuda ada di posisi 4 klasmen grup C dengan poin 9. Presiden Prabowo membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Presiden saat pertemuan bilateral dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Rabu lalu. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral, Prabowo menyinggung kesamaan Indonesia dan Perancis yang mendorong kemerdekaan Palestina lewat solusi 2 negara. Di sisi lain, Prabowo bilang kedaulatan Israel sebagai negara perlu diakui. Ia menambahkan, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia membuka ruang untuk menjalin hubungan diplomatik. Sementara itu di Gaza, Palestina, demi mendapat bantuan, ratusan warga Palestina berjalan hingga 10 km di tengah terik matahari ke pusat distribusi bantuan di Rafah. Namun tak sedikit dari mereka yang pulang tanpa hasil. Salah satu pengungsi dari Rafah menyatakan ia tak berhasil mendapatkan bantuan karena kondisi yang kisruh saat pembagian bantuan. Sementara warga lainnya pun berusaha untuk mengambil apa saja yang mereka bisa raih, sehingga distribusi bantuan tidak merata. Kerajaan Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa resmi Haji Furoda pada musim haji tahun ini. Imbasnya,
ribuan haji asal Indonesia yang sudah mengeluarkan dana lebih batal berangkat. Aliansi Pengusaha Haramain seluruh Indonesia menawarkan solusi kepada pemerintah Indonesia untuk mengelola haji furoda secara mandiri. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Sepekan edisi kali ini. Jangan lupa saksikan Kompas Sepekan setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya, Jihan Novita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Sepekan yang didukung oleh